sih kalau film itu kan pasti ada tokoh-tokohnya ya. Nah sebenarnya teman-teman kan juga ada tokohnya. Cuman kita lebih sederhanakan lagi ya menjadi video dari angle manapun. Apakah POV teman-teman yang cuman mereview salah satu tempat, nah itu kan kategorinya video ya, bukan film, bukan movie ya. Nah kalau kita bicara atau ambil dari elemen film ya, itu ada istilah sebentar. Mohon maaf ini karena di tempat dekat cucian mobil. Nah, ada istilahnya ya teman-teman. Ada shot, ada scene, ada sequence. Nah, kalau kita bicara scene ini unit elemen cerita dan sebuah kejadian di suatu tempat terdiri dari beberapa shot. Nah, shot ini pengambilan satu gambar tanpa interupsi yang ketika digabung membentuk sebuah scene. Jadi mudahnya ini ya, satu scene itu terdiri dari beberapa shot. Nah, satu sequence itu terdiri dari beberapa scene. Nah, makanya tadi kalau dilihat, kalau kita lihat ya di nah ini ya storyboardnya, ini kita bisa nyebutnya scene, betul, ini scene shot alarm clock, ini scene wake up misalkan. Nah ini kita bisa sebut sebagai scene. Nah dari scene ini teman-teman nanti bisa dibuat beberapa shot ya, karena kan shotnya nggak mungkin cuma satu, biar videonya bagus, otomatis shotnya juga ada banyak ya. Nah shot yang kemarin itu kan kita bicaranya apa sih, angle kamera movement. Nah ini nih ya, kamera movement, kemudian kamera angle. Nah ini nanti teman-teman bisa combine itu ya. Jadi walaupun cuma 17 scene, tapi kalau jumlah shotnya ada beberapa ya, satu scene itu bisa 3-4 shot, itu akan jauh lebih menarik ya. Jadi pastikan walaupun teman-teman cuma nge-review satu benda, tapi angle-nya lebih dari 1, 2, 3, nah itu lebih better lah teman-teman. Ya, pastikan itu ya untuk kelompoknya, biar hasil videonya maksimal. Nah, kemudian berikutnya kita coba lihat dulu nih, contohnya. Nah, ini shake ya. Shake kenapa? Karena tidak pakai tripod ya, Mas ya? Tidak, pakai tangan. Pakai tangan ya, berarti handheld semua. Oke, sebentar. Masih ada yang join aja jam 8, jam 7. Kita pindah. Wah, ini shake banget tuh. Nah, ini juga ya. Teman-teman kalau pakai tangan sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi pastikan ini kan mau ngomongin POV ya. POV-nya dari sudut mata mahasiswa yang sedang berjalan gitu. Ya oke, tapi upayakan kalau bisa ini ya Mas, minim shake. Jadi kalau bisa diulang, scene-scene yang beberapa yang goyang, yang kira-kira itu bisa diulang ya, diulang pakai tripod. Nah ini kan berarti ada tripod kan? Ya, ini pakai tripod. Nah berarti ada tripod tuh. Nah itu dimanfaatin ya. Kalau tadi yang beberapa scene established shot-nya itu bisa pakai tripod. Jadi jangan ngandelin handheld. Kecuali kalau teman-teman punya stabilizer ya, atau kita nyebutnya gimbal. Nah itu lebih enak. Wah ini udah keren nih, ada time lapse-nya. Oke. Berarti udah take semuanya ya. Ini Mas Fadlan. Itu baru shot yang bagian awal. Bagian awal, oke. Berarti rencananya mau lanjut kapan? Secepatnya. Cepatnya ya, Jumat ini libur korban. Berarti minggu depan lah ya mungkin ya teman-teman ya. Siap. Oke, siap. Baik, thank you Mas Fadlan ya. Baik, kita pindah ke tadi Kak Aulia ya. Kak Aulia bikin stasiun balapan Pasar Gede Kampung Batik. Nah, ini judulnya apa nih? Oh ini nih, A Day in Solo. Oke. Wow. Jadi mau nge-review ini ya.
Oke, kita lihat nih. Wih, videonya udah komplit. Ini udah komplit Kak Aulia. Iya Pak, masih ada beberapa yang belum di-upload. Oh, nggak usah di-upload semuanya di Google Drive. Kan kita cuma pengen lihat aja progresnya. Atau memang sengaja di Google Drive biar nanti teman satu kelompoknya bisa ngedit gitu ya? Atau gimana? Wah, asik nih. Oke, berarti nanti modelnya ini ya, dubbing suara ya? Iya Pak. Oke, good. Oke. Ini di mana ya? Ini lokasinya di mana ini? Museum Tumurun, Pak. Museum Tumurun, Pak. Museum Tumurun. Oh, Museum Tumurun. Oke. Museum Tumurun itu di mana ya? Di daerah mana? Solo mana? Nggak tahu. Ini yang tadi Museum Tumurun, yang di kedai kopinya mana ini ya? Oke, berarti ini ada in Solo ya. Nanti teman-teman nge-review berbagai spot di Solo. Ada spotnya macam-macam nih, ada stasiun balapan, ada pasar gede, ada kampung Batik Lawean, Museum Tumurun, sama kedai kopi ya, dan terakhir stasiun Tawang. Berarti stasiun Tawang itu berarti berangkatnya atau pulangnya? Atau dua-duanya? Berangkat dan pulang, Pak. Dua-duanya ya. Oke, berarti teman-teman berangkat dari Semarang, nge-review ke Solo. Tiketnya berapa ya, Mbak ya? Pulang pergi 80, Pak. Pulang pergi 80. Oke. Menarik nih. Siap. Ini jadi panduan juga ya. Soalnya saya juga ingin menikmati itu kereta dari Semarang Solo, belum pernah. Nah, ini menarik ya. Jadi bikin video teman-teman yang bisa bermanfaat buat penontonnya. Nah, salah satunya ini ya. Di in Solo. Oke, good, keren. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan footage-nya udah di take semua ya. Kira-kira nanti editingnya udah kebayang belum? Proses editingnya seperti apa? Atau kemarin udah ngasih ini belum? Nah, ini belum ya, belum ngasih ya. Ada contoh ini enggak yang YouTube-nya? Nah, ini juga belum nih. Nah, sebaiknya teman-teman di Google Doc itu silakan tambahkan link ya, satu link YouTube yang jadi referensi, satu aja. Kira-kira video teman-teman tuh nanti editingnya seperti apa? Ini juga belum nih. Punya kan belum ya. Kemarin ada yang sudah ya. Sebentar kita coba lihat. Nah, ini nih. Oh, ini TikTok ya, tapi kemarin ada yang YouTube. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini ya. Jadi silakan teman-teman. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Nah, jadi kita tahu tuh gambarannya teman-teman itu ngedit videonya pakai kayak seperti apa. Gitu. Ya, nanti disilakan ditambahkan yang belum-belum. Nah, ini terutama juga yang sudah kita buka kelompoknya Kak Aulia, Evita dan Lisa. Ditambahkan ya Mbak ya videonya. Link YouTube-nya.
untuk kita lihat. Oke, pertanyaan yang sama tadi ya. Kira-kira udah kebayang belum nanti proses editingnya gimana? Ini masih nyari referensi sih Pak di YouTube. Berarti kan kalau saran saya sih nanti dibuat ini ya, ada part-partnya, ada kayak semacam pakai Canva aja ya. Oke, baik. Setelah ini saya coba demokan ya teman-teman. Setelah ini saya coba demokan. Ini saya pause dulu recordingnya. Oke, sebentar. Saya siapin dulu ya materinya. Izin mungkin 15 menit ya. Untuk menyampaikan sedikit tutorial gimana caranya tadi ya pakai Canva. Teman-teman pasti udah tahu lah ya cara ngeditnya, kita bisa pakai Canva dan CapCut ya. Bentar, ini saya taruh mana nih filenya. Saya search dulu. Search-nya di Your Design Facilia Cam. Oke. Saya coba buka CapCut-nya. Baik. Oke, baik. Nah, ini ya. Saya coba tunjukkan dulu ya, teman-teman, proses. Teman-teman nanti ketika punya satu video, itu teman-teman bisa mulainya dari thumbnail dulu. Tahapannya thumbnail dulu. Nah, kita balik ke sini ya, video production. Nah, di video production ini kan sekali lagi bahwa ada anatominya ya, opening, content, step, berikutnya dan terakhir closing. Nah, kita bisa mulai opening itu dengan ini ya, mendesain thumbnail ya. Ini contoh nih, saya pakai Canva untuk membuat thumbnailnya itu nanti jadi konsisten. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Ini Facilia Cam, saya coba. Nah, saya punya 2 akun YouTube ya. Ini cuma buat main-main sih ya. Jarang upload juga, terakhir upload tahun yang lalu. Nah, ini ya. Nah, saya punya template nih. Punya template, ini belum dirubah. Ini kayaknya mau saya delete aja. Yang ini juga sama, belum saya rubah thumbnailnya. Nanti habis ini mungkin saya update ya. Nah, ini contoh ya teman-teman. Ketika membuat sebuah thumbnail itu enaknya kita bisa lihat video kita itu secara konsisten. Saya suka nih misalkan Canopsi. Nih, Canopsi. Nah, ini kan dia punya semacam signature untuk thumbnailnya. Jadi dia nggak berubah tuh dari tone-nya, dari mood board-nya itu nggak berubah. Nah, sama halnya nanti ketika teman-teman bikin konten, ya memang ini cuma tugas ya, tapi kalau memang jadi keterusan kan asik ya. Nah, itu saran saya kalian pakai ini ya, pakai Canva aja, itu lebih mudah bikin thumbnailnya. Nah, kalau di Canva enaknya kan ada fitur yang pro itu kita bisa ganti-ganti ya teman-teman background-nya. Nah, saya pernah tes itu yang mana? Yang ini ya. Ini saya foto. Oh, ada burungnya ya. Oke. Ini saya hilangin aja lah. Saya kasih erase ya. Ini waktu itu saya foto, saya pakai handphone, full pakai handphone ya, saya sebutin aja iPhone XR, jadi 2018 ya, berarti usianya udah
7 tahun teman-teman, dan masih proper, handphone kentang tapi masih lumayan lah untuk foto, untuk video, walaupun cuma satu lensa ya. Nah ini contoh nih, saya bisa waktu itu ngetes ya, oh kalau thumbnailnya nggak ada humannya, nggak ada manusianya, itu kayaknya clickbaitnya kurang. Makanya saya coba rubah tuh. Di sebelah sini saya tambahkan ada orangnya. Nah caranya gimana ya? Caranya tinggal di ini ya, dipakai Canva yang pro ya teman-teman. Kita bisa pakai Magic Edit tuh. Ini misalkan ya, ini saya hapus. Ini waktu itu ditambahin Canva sih. Promptingnya, nah ini ketika teman-teman nambahin pakai fitur AI, nah ini erase this image, mungkin dia nggak bisa ya. Generate again coba. This content, this bird. Try now. Oh, ada magic eraser teman-teman, lupa. Ada fitur lainnya. Nah, ini kan kita bisa hilangkan. Nah, teman-teman juga bisa tuh. Nanti kalau pakai Canva ini tambahkan. Walaupun yang enggak senatural itu ya. Ini kalau kita lihat ya. Nah, waktu itu kenapa thumbnailnya diganti-ganti? Karena tadi ya, kita pengen ngasih kayak efek clickbait-nya. Dan ternyata lumayan sih ya, lumayan berhasil ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini kan ada opening, ada konten ya. Nah, saya biasanya akan melihat tuh videonya tentang apa. Ini misalkan ya, ini contoh. Nanti di konten camping tadi, itu rencananya mau saya bikin ada outdoor cooking. Misalkan nih ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat thumbnailnya, kemudian kita bisa atur tuh. Nanti tinggal diekspor aja, atau di-download dalam bentuk MP4, dan kita bisa pakai, tinggal diedit di CapCut. Nah ini contoh ya, ini contoh teman-teman. Ketika nanti teman-teman membuat part-partnya, tadi misalkan nih saya coba tambahin ya, a day in Solo. Nah kita coba kasih travel. Oh desain aja ya, travel. Nah ini contoh ya. A day in Solo. Ya, ini asal ya, nanti tinggal diatur aja. Ini misalkan a day in Solo. Jadi judulnya begitu ya. Interupsi sebentar, Pak. Siap, Pak Bas? Iya, saya mau manggil nama-nama mahasiswa sebentar ya. Oke, Mau siap, saya Pak. hitung semuanya. Iya. Oke, ini saya panggil namanya sekali lagi, kalau nggak ada berarti saya coret ya. Lintang. Lintang nggak ada ya. Bintang nggak, Pak? Saya, Pak. Lintang. Lintang Lintang. ST. Ya. Oke. Sekarang Wildan. Muhammad Wildan. Nggak ada ya. Muhammad Wildan nggak ada. Terus Novianti. Nggak ada. Sari Agustin. Ada, Pak. Oke. Besok tanda tangan ya, Mbak. Siap, Pak. Oke. Dimas. Tidak ada. Doni Valen. Hadir, Pak. Ya, besok tanda tangan ya. Baik, Pak. Naila. Hadir, Pak. Oke, Ildansa. Nggak ada. Yang lainnya Firdaus. Hadir, Pak. Hadir. Ya, besok tanda tangannya. Ya, Oke, Pak. thank you, Pak. Ya.
Oke, baik. Baik Pak Bas, izin melanjutkan. Ini misalkan ya contoh teman-teman ketika pakai Canva. Di Solo nanti tinggal diganti ya orangnya. Oh, ini kan ada kalau template ya. Oh, ada caranya dipotong, dijadiin satu. Di Solo kemudian bawahnya itu ditambahin apa dan seterusnya. Nah, nanti tinggal ditambahkan di slide-slide berikutnya gitu. Tadi kita pakai yang mana ya? Time for traveling ini. Oke, sebentar. Masih ada yang join. Jam 7 baru join. Ya, udah terlambat. Iya. Nah, ini ya misalkan ya, ada banyak contoh ya template yang bisa dipakai, teman-teman. Misalkan tadi kita coba storyboardnya ini ya, stasiun balapan misalkan. Nah, ini ya misalkan nih. Ini nanti ada part stasiun balapan, kemudian nanti di duplicate lagi, tinggal diganti tuh ya. Ada apa tadi? Pasar Gede, Kampung Batik Laweyan, misalkan ya. Pasar Gede. Oke, kita coba cari ya. Oh, ya ini dianggap ini ya di Pasar Gedenya. Nah, ini kan bisa tuh. Di waktu nanti video-videonya udah disusun, itu part by partnya itu masih bisa nyambung tuh. Karena secara thumbnail, secara template, fontnya, colornya itu masih senada. Sama halnya kayak tadi ya, saya coba bikin itu merbabu ini. Nah, ini kita coba gabungin di beberapa video gitu untuk thumbnailnya dan kita bisa gabung menjadi satu. Sehingga kalau dilihat, nanti kalau teman-teman punya beberapa video, itu enak ya teman-teman thumbnailnya. Nah ini belum ya, ini berarti saya harus update ya. Ini akar langit burik ya, ini thumbnailnya burik karena pakai handphone. Sehingga burik banget, ya coba nanti saya pikirkan mau saya delete atau enggak, karena belum sempat nambahin video. Tapi lumayan ya, saya biarin aja setahun kemarin, karena memang untuk ini ya untuk mata kuliah subtitling kita coba membuat satu akun gitu yang memang secara praktikum lebih enak ya, dan kan teman-teman bebas tuh ya memilih apa. Nah, kebetulan saya pilihnya adalah konten camping. Tapi ada beberapa video yang lumayan tuh view-nya. Ini udah 5.400 ya teman-teman. Hiking camping. Ya Ganci. Ini saya full pakai handphone. Ada sih footage dari teman-teman yang handphonenya lebih bagus gitu. Nah, saya minta, saya combine, saya gabung. Tapi kalau yang ini full, saya pakai handphone sendirian ya, solo hiking, tapi ternyata view-nya nggak banyak, cuma 286 view. Tapi kalau ngomongin hiking, ngomongin camping, ternyata view-nya bagus ya. Ini bagus ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman mau membuat thumbnail atau membuat untuk scene ya, scene by scene-nya, coba di-combine dulu sekuennya itu mana. Kalau dilihat tadi kan kita bicaranya video production ya, itu ada beberapa sekuen. Nah, mungkin kita bisa cari sampelnya yang paling mudah adalah kelompoknya Kak Aulia, Evita, dan Lisa nih. Di Solo. Nah, nanti bisa dikelompokkan tuh sekuen yang stasiun balapan, sekuen yang Pasar Gede, sekuen yang Kampung Batik Laweyan, dan seterusnya sampai stasiun Tawang. Nah, itu nanti bisa tuh model ngeditnya bagaimana. Nah, ini kalau kita bicara video, ini videonya raw ya, ini videonya benar-benar raw footage. Tapi kalau kita bicara nanti editing, itu tinggal
craftingnya teman-teman. Kadang ada yang raw-nya biasa aja, tapi begitu diedit ditambahkan beberapa animasi gitu kan. Kita bisa pakai Canva atau pakai template yang ada, atau kalau yang udah expert bisa pakai After Effects. Nah itu akan jauh lebih bagus ya teman. Jadi walaupun raw-nya biasa, tapi kalau editingnya bagus akan jauh lebih oke. Nah sama tips dari kita ya, teman-teman itu nggak harus ini ya, nggak harus videonya itu semuanya take dari handphone teman-teman atau dari kamera teman-teman. Artinya original. Kita boleh pakai beberapa video, kalau ada yang pakai Canva Pro ya, itu dari video-video yang ada di Canva Pro. Atau mungkin ada yang punya stok image yang lain. Kenapa? Karena itu free, bukan free ya, sudah ada license-nya. Kalau Pro berarti kita udah bayar license-nya itu. Sehingga akan jauh lebih menarik ya. Ini misalkan nih, kalau tadi kan ini ngomongin yang tadi ya, yang di Solo ya, di Solo nih. Nah ini ada beberapa ya, museum, Tumurun dan seterusnya. Nah itu misalkan ya, wah saya pengen ada footage kereta api ya. Tapi belum sempet tuh take-nya yang bagus tuh misalkan ya. Nah ini kita bisa pakai ya teman-teman. Ini bisa kita pakai. Saya pindah ke stasiun balapan aja. Nah ini kan jadi lebih menarik ya. Jadi lebih menarik. Tinggal nanti dibuat apa namanya, animasi ya, misalkan tuh. Nah ini ya kayak gini lah ya. Nah, ini ya memang terbatas ya kalau di Canva, tapi kan sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Nah ini kita bisa edit. Nah, upayakan konsisten ya, kalau pakai warna merah kuning gitu, konsisten pakai warna itu. Misalkan ini contoh ya, vlog, kelompoknya siapa gitu, vlog jalan-jalan, at stasiun balapan, scene 1, atau kasih tanggalnya, tanggal atau hari apa gitu, misalkan ya. Nah ini kalau kita coba play. Videonya panjang ternyata. Nah ini ya. Nah itu bisa dipakai teman-teman. Tinggal nanti ini videonya kepanjangan. Bisa kita edit ya, kita trim, kita geser. Videonya cuma 4 detik aja. Nah ini udah cukup, tinggal di download. Nah nanti baru di-combine, atau bahasa saya sih mudahnya adalah dijahit ya, dijahitnya di CapCut. Jadi dari mulai tadi ya video-videonya dikumpulin, dijahitnya di CapCut. Nah itu akan jauh lebih menarik. Nah makanya perlu yang namanya storyline dan storyboard ya teman-teman. Kan kalau dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tuh ini ada matcha latte, ada orange juice, ini macam-macam ya. Kita bisa nih tambahkan matcha latte. Nah ini ini ya, ini ada videonya ya mungkin. Nah cuman isunya gini ya teman-teman, kalau teman-teman pakai video dari aset yang ada di Canva itu kan kualitasnya beragam ya, dan mungkin tone warnanya juga beragam. Nah itu yang agak sulit memastikan tone warnanya, kemudian moodnya itu sama dengan video kita. Makanya pintar-pintar milih. Ini kalau saya lihat sih masih aman ya. Cuman kan nih, ini kan kereta, bukan keretanya Indonesia ya. Tapi kalau saya trim lagi, saya trim ya. Nah, segini lah ya, segini nih. Ini masih aman ya, teman. Nah
Nah, ini kan masih aman ya, masih aman. Artinya tidak terlalu terlihat lah kalau ini bukan kereta kita, kereta di Indonesia. Masih oke untuk dipakai. Tapi kayak ini matcha latte-nya, ini kan mungkin beda ya tadi di plating yang di kedai kopi. Tapi kalau ini ya, ini footage yang ini bisa dipakai juga ya. Jadi buat apa? Buat tambahan jika teman-teman ngerasa kayaknya narasinya itu panjang. Begitu lihat stok videonya ternyata pendek gitu. Waduh, gimana ya caranya ya? Kalau kita cut atau kita kurangi narasinya itu takutnya informasi yang disampaikan tidak komplit. Nah, kan agak lucu ya, teman-teman. Kalau misalkan videonya diduplikat gitu ya, atau dikasih foto, nah itu kan lucu. Nah, mending teman-teman pakai Canva untuk nyari footage-nya. Nah, saran saya sih ya, ini bukan ngajarin ya, tapi wah Pak, kita nggak punya Canva Pro, tapi saya yakin sebagian besar pasti udah punya Canva Pro ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada Canva Pro, apa ya triknya ya? Triknya paling mudah ya, coba beli akun ya di Shopee teman-teman. Beli akun yang sharing di Shopee, pakai kan berapa sih? Cuman belasan ribu ya. Ada yang 11.000, ada yang 15.000. Nah, tapi kan itu sudah pro yang bisa kita pakai. Kita butuhnya beberapa footage, kemudian kita download, kita pakai, kita edit atau jahit di CapCut. Nah, itu jauh lebih menarik ya, teman-teman. Ketimbang tadi ya harus dikurangi narasinya atau teman-teman ambil dari image di Google. Nah, itu menurut saya agak kurang, agak downgrade. Tapi kalau teman-teman pakainya tadi ya Canva Pro, nyari beberapa footage, itu sih insya Allah masih aman dan legal. Kenapa? Karena kita pakai license-nya Canva, jadi nggak ada masalah. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman. Untuk tips triknya ketika teman-teman mau ngedit video dan bisa menggunakan beberapa software. Nah, mungkin kalau hari ini kayaknya nggak cukup kalau kita tambahkan tutorial untuk CapCut-nya ya. Maka kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Begitu Pak Bas dan teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan bertanya. Ini tiba-tiba melorot tuh pesertanya, Pak. Tadinya 52, sekarang 42. Yes. Iya nih Pak. Tuh. Bikin jaringan. Kak Aulia, kelompoknya Kak Aulia bagaimana? Ada pertanyaan? Evita, Lisa? Belum ada, Pak. Oke, udah kebayang ya berarti ya nanti ngeditnya ya. Ngeditnya rencananya pakai apa? Nanti rencana pakai Canva juga, Pak, kayaknya. Oke, buat header judulnya ya. Iya, Pak. Oke, good. Oke, berarti sudah expert ini Pak Bas. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah expert. Siap Pak Bas. Oke, ini saya mengingatkan lagi bahwa setelah video selesai, kan kemudian Anda isi narasi kan, atau narasinya sudah ada juga, tinggal menampilkan subtitle ya. Nah, subtitle kita mainnya di Aikisab. Oke, Aikisab. Kemudian jangan lupa yang bukan hard copy lagi ya, bukan hard file tapi sudah soft file, dan nanti diupload di YouTube ya. Tolong jangan diberi judul di YouTube-nya itu UAS subtitling gitu, nggak usah ya. Cukup dengan apa yang menjadi tema dari video kamu ya. Sekalian kamu numpang terkenal ya dengan situ. Mungkin nanti ada kredit nama siapa yang membuatnya, di akhir itu ada satu tayangan itu berapa detik itu nama-nama yang mengisi konten itu, silahkan ditulis nggak apa-apa ya. Terus nanti link YouTube-nya di-share ke WhatsApp ya sesuai dengan nama seperti kemarin kita di UTS ya, akan saya kasihkan daftar nama, kemudian linknya di share ke situ, itu di ujian akhirnya.
Saya belum lihat jadwal subtitlingnya kapan untuk ujiannya. Kalau misalkan nanti jatuhnya itu tanggal 26 misalkan ya, karena terakhir kita kuliah itu 16 Juni ya. Jadi 16 Juni sudah terakhir kita kuliah. Berarti kalau misalkan tambah 2 minggu lagi, sekitar ya semoga 2 minggu ya, karena kita sepertinya ada seminggu untuk minggu tenang. Kalau nggak ada ya berarti langsung ujian ya di tanggal 23 gitu ya, ujian akhirnya. Berarti sekitar tanggal-tanggal akhir Juni. Nah, siap-siap dengan temannya segera kompak untuk berjibaku ya, karena ini kalau tidak dimulai ya nggak akan selesai. Kamu yang insel nanti ya harus mengulang di semester 6 lagi. Mata kuliah ini tidak diberikan di semester lainnya, hanya semester 6. Nanti kamu nggak lulus di semester 7 kalau mau nulis skripsi ya. Thank you. Baik Pak Anas. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak dari saya. Baik ya, minggu depan kita ulang lagi. Hari Senin depan itu libur dan penggantinya Anda silakan kerjakan di rumah masing-masing atau dengan kelompoknya ya. Meskipun itu libur, bisa jadi Anda tetap di kampus ya, di Semarang ya, nggak pulang. Oke. Thank you. Ya sudah, Pak Anas, terima kasih semuanya yang hadir dan terima kasih sudah ikut partisipasi aktif. Thank you everyone. Thank you very much once again. See you next 2 weeks from now ya. See you. Bye-bye. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Malam. Iya, sama-sama.